Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Bicara tentang perubahan materi, pada video kali ini kita masih akan membahas materi kelas 7 semester 1, yaitu di bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Bagian perubahan fisika dan perubahan kimia. Di awal sudah disinggung bahwa benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung, dapat diamati, dan ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Nah, contoh perubahan materi yang berlangsung secara cepat, contohnya adalah pembakaran kertas. Sedangkan, contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum jauh membahas tentang perubahan materi, kita perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya suatu zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perhatikan contoh perubahan materi berikut. Yang A, kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil, dan yang B, kertas dibakar. Menurut kalian, mana yang termasuk ke dalam perubahan fisika dan mana yang termasuk ke dalam perubahan kimia? Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Dalam hal ini, komposisi materi dalam perubahan fisika tidak akan berubah. Misalnya, es yang berubah menjadi cair atau es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air atau H2O. Contoh perubahan fisika lainnya antara lain menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya, kayu yang dibakar. Apakah kayu yang sebelum dibakar dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Nah, kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar akan berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Besi sebelum berkarat merupakan unsur Fe, tetapi besi setelah berkarat berubah menjadi senyawa Fe2O3. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berubah penggabungan sejumlah zat atau peruraian suatu zat. Selain terbentuknya zat baru, berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu diantaranya terbentuknya gas,
terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Pembentukan gas. Reaksi kimia bersifat unik. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas. Contoh reaksi kimia yang membentuk gas ialah reaksi logam magnesium dengan asam klorida yang menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Gas yang terbentuk dapat kita lihat dalam wujud gelembung-gelembung kecil. Gas tersebut adalah gas hidrogen. Contoh reaksi pembentukan gas yang lain adalah reaksi elektrolisis air menjadi gas hidrogen dan oksigen. Pembentukan endapan. Reaksi endapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut endapan. Salah satu contoh reaksi yang dapat membentuk endapan ialah reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat yang menghasilkan endapan putih barium sulfat dan natrium klorida. Contoh reaksi pembentukan endapan yang lain adalah reaksi antara timbal nitrat dengan natrium iodida yang akan menghasilkan endapan timbal iodida yang berwarna kuning. Perubahan warna. Ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin akan memiliki warna yang berbeda. Contoh reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Warna tembaga sulfat adalah putih. Apabila ditambahkan air, warnanya akan berubah menjadi biru. Warna biru tersebut adalah warna senyawa baru yang terbentuk. Perubahan suhu. Reaksi kimia terjadi disertai perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu pereaksinya. Dari penjelasan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, apakah kalian sudah memahami tentang keduanya? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak terbentuk zat baru. Komposisi materinya juga tidak berubah. Sedangkan perubahan kimia terbentuk zat baru. Komposisi materinya sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan. Selain itu ditandai dengan terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Kembali ke contoh awal. Jadi, kertas yang digunting menjadi potongan-potongan kecil adalah contoh dari perubahan fisika. Ya, karena tidak terbentuk zat baru, serta komposisinya pun tidak berubah. Dari kertas tetap menjadi kertas. Sedangkan, kertas yang dibakar adalah contoh dari perubahan kimia, karena terbentuknya zat baru, serta komposisinya pun berubah, yaitu dari kertas menjadi abu. Juga ditandai dengan terjadinya perubahan warna dan perubahan suhu. Beberapa contoh lain perubahan materi di alam dapat dilihat sebagai berikut. Bagaimana? Mudah ya membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia? Oke, materi kita selesai. Jika masih ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Semoga sukses buat kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.